Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumahnya. Oke, kembali lagi dengan saya Bapak Eka Abdul Razak Sidik dalam pembelajaran IPA kelas 8. Yang akan dipelajari hari ini yaitu pertama, penyakit sistem gerak. Yang kedua, upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Yang ketiga, gerak pada hewan. Penyakit sistem gerak, diantaranya ada rickettsia, ada osteoporosis, artritis, fraktura, kifosis, lordosis, skoliosis. Rickettsia merupakan penyakit yang mana proses pengerasan tulangnya itu terganggu sehingga tulang pertumbuhannya tidak normal, biasanya berbentuk O atau bengkok. Ini terjadi biasanya pada masa anak-anak. Bisa dilihat gambarnya, ini adalah contoh dari penderita rickettsia. Adapun penyebabnya itu karena kekurangan vitamin D, yang mana vitamin D ini berfungsi untuk menyerap kalsium dan fosfor. Yang ketiga, pencegahan atau penyembuhannya dapat berupa penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam makanan serta berjemur di panas matahari pagi. Biasanya orang tua kita dahulu suka berjemur di pagi hari ya sambil menggendong bayinya. Oke, next. Yang kedua yaitu osteoporosis. Osteoporosis ini merupakan penyakit di mana tulang menjadi keropos ya, pengeroposan tulang sehingga tulang tersebut mudah rapuh dan patah. Mari kita lihat gambarnya. Ini adalah contoh atau perbandingan dari tulang yang normal dan yang penderita osteoporosis. Bisa dilihat bahwa yang penderita osteoporosis ini rongga tulangnya itu sangat besar dan melebar, sedangkan yang normal itu masih sehat dan rongga yang rapat. Ini penyebabnya karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa atau orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun menjadi berkurang. Itulah mengapa tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Pencegahan atau penyembuhan dapat berupa mengkonsumsi makanan yang seimbang dan mengandung kalsium. Artritis merupakan penyakit sendi yang mengakibatkan rasa sakit dan menjadi bengkok. Terkadang tidak dapat digerakkan. Kita lihat gambarnya. Ini adalah contoh dari penderita artritis, yang mana penderita artritis itu bagian tangan ada bagian sendinya menjadi bengkok. Adapun penyebabnya yaitu karena metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi-sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Pencegahan atau penyembuhan, mengkonsumsi makanan yang seimbang. Fraktura merupakan penyakit atau patah tulang. Bisa dilihat di gambar, ini merupakan macam-macam fraktura. Fraktura secara umum terbagi dua, ada fraktura tertutup yang artinya itu ketika patah tulang, si tulang tidak keluar dari tubuh atau tidak menerobos bagian tubuh kulit ya. Yang kedua ada fraktura terbuka. Ini merupakan yang ciri-cirinya itu tulang yang patahnya itu ada yang keluar dari tubuh.
Adapun fraktura tertutup ada 3 macam, ada oblik yang mana patah tulangnya itu miring, ada comminuta. Comminuta itu seperti patah tulang namun menjadi bagian-bagian kecil, istilahnya remuk. Yang ketiga ada spiral, patah tulangnya berbentuk spiral. Penyebab dari fraktura ini bisa berupa benturan yang sangat keras. Bisa ketika aktivitas berkendara, terjadi kecelakaan, maupun aktivitas olahraga ataupun aktivitas lainnya yang dapat menimbulkan benturan yang sangat keras. Pencegahan atau penyembuhan: senantiasa waspada dan berhati-hati dalam melakukan berbagai aktivitas. Kifosis. Kifosis ini merupakan penyakit melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Kita lihat gambar. Ini adalah gambar dari penderita kifosis, yang mana tulang belakangnya atau tulang punggung di bagian dada itu ke belakang. Sedangkan ini bentuk tulang belakang yang normal itu adalah lengkungan yang normal. Penyebab dari penyakit kifosis ini bisa dikarenakan penyakit TBC atau rickettsia, ataupun bisa terjadi karena kebiasaan duduk yang salah. Biasanya ketika kalian belajar atau menulis, duduk biasanya agak membungkuk, itu juga dapat mempengaruhi ya dari tulang punggung kalian. Makanya untuk pencegahan, hindari kebiasaan sikap duduk atau sikap tubuh yang salah. Lordosis. Lordosis ini merupakan penyakit melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian pinggang ke arah depan. Yang tadi itu bagian dada, kalau sekarang bagian pinggang ke arah depan. Bisa dilihat gambarnya, ini contoh dari penderita lordosis, yang mana tulang belakangnya itu atau tulang punggung bagian pinggangnya itu ke depan. Penyebab dari penyakit lordosis ini dikarenakan perut terlalu besar, hamil, atau kegemukan, atau juga dapat disebabkan karena penyakit rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah. Pencegahan sama seperti yang tadi, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Skoliosis. Skoliosis ini merupakan penyakit melengkungnya tulang belakang atau tulang punggung yang berlebihan ke arah samping. Nah, bisa dilihat gambarnya, ini merupakan contoh dari penderita skoliosis, yang mana tulang punggungnya itu melengkung ke arah samping, atau bisa juga dikatakan berbentuk S ya, sesuai namanya skoliosis. Skoliosis ini dapat disebabkan karena polio atau kebiasaan duduk atau posisi tubuh yang salah. Ketika kalian menulis, Bapak seringkali melihat kalian menulis dengan posisi tubuh yang melengkung ya. Dan itu kebiasaan harus dihentikan ya, jangan menjadi kebiasaan yang terus-menerus, karena itu dapat mempengaruhi tulang punggung kalian. Pencegahan: menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Jadi pencegahan dari ketiga penyakit kifosis, lordosis, skoliosis ini menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Setelah kalian mengetahui beberapa gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak, maka kita harus dapat mengantisipasi agar tidak mengalami penyakit-penyakit tersebut. Adapun beberapa cara yang dapat kita lakukan. Di antaranya, pertama,
meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya susu, kangkung, kedelai, dan olahan lainnya. Bisa juga didapat pada ikan-ikanan seperti ikan salmon. Adapun tumbuhan, kacangan, ada kacang almond dan brokoli. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi. Karena sinar matahari pagi itu sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D, yang mana vitamin D ini sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Yang ketiga, memperhatikan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D diantaranya telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, minyak berlemak, hati sapi, dan udang, dan banyak lainnya yang mengandung vitamin D. Yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Yang terakhir, menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah. Misalnya, dengan cara duduk yang benar, yaitu dengan tulang belakang harus dalam posisi tegak, ya. Dalam arti tidak membungkuk. Bisa juga ketika saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Gerak pada hewan. Yang kita akan bahas ini, pertama gerak hewan di dalam air, gerak hewan di udara, gerak hewan di darat. Gerak hewan dalam air. Hewan yang hidup di dalam air atau bergerak di dalam air umumnya kita kenal adalah hewan yang namanya ikan atau kelompok Pisces, ya, dalam klasifikasi makhluk hidup. Yang mana ikan ini memiliki sirip untuk pergerakan di dalam air. Sirip yang ada di samping berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh, dan sirip yang ada pada ekor itu untuk mendorong agar maju ke depan. 2. Bentuk tubuh torpedo atau streamline. Yang ketiga, memiliki gelembung gas. Gelembung gas ini berfungsi untuk mengatur gerakan ikan pada saat naik maupun turun. Gerak hewan di udara. Burung menggunakan sayap untuk terbang. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan dan otot yang kuat. Sayap burung juga memiliki bentuk yang melengkung. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung di udara. Gerak hewan di darat. Hewan di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang kedua, gerak hewan di darat juga dipengaruhi oleh besarnya massa tubuh dan kekuatan otot. Kita ambil contoh gajah dan kerbau yang memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Demikian materi yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.